Oke ya, teman-teman semua ya, Bapak Ibu. Ya, kembali lagi di YouTube saya di hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023. Hari ini saya tidak memberikan rekomendasi menu back loss di grup umum ya. Dan saya mungkin akan membahas beberapa saham ya yang akan saya bahas yang hari ini cukup rame ya, cukup rame terutama di farmasi ya. Kalau saya lihat cukup rame, akan saya bahas salah satunya seperti apa teknikalnya. Lalu sebelum itu ya kita bahas juga indeks kita hari ini pergerakannya seperti apa? Kok saya lihat masih oke ya, secara trendline masih tertahan di atas 7.000 ya, masih sangat aman ya. Dia masih bertahan di atas 7050, 7040 itu masih sangat oke. Ya, kemungkinan cenderung masih bisa naik. Coba lagi ya, kemungkinan dia coba lagi ke 7080-an sampai 7100-nya dulu. Ya, maksimal 7120-nya lah ya. Itu maksimal dia akan coba ke sana selama bertahan eh, sangat bagus kalau dia bertahan di atas 7040-an. Itu masih sangat oke ya untuk indeks kita. Oke, kita coba mampir dulu ke Telegram saya, teman-teman. Ya, hari ini saya memberikan apa di grup rekomendasi ya. Tadi pagi saya infokan saya koleksi Sido ya. Saat itu masih di bawah 540. Ya, saya bilang koleksi berarti ambil ambil saja ya, teman-teman. Ya, maksimal ambil di 540 pasti dapat ya. Itu pasti dapat ya. Kalau mau naik dikit yang 545, 535 kemungkinan juga dapat ya. Karena itu masih belum break di atas 540. Ya, hari ini closingnya ya teman-teman intinya cuan lah. Cuan sudah 5%, pegangannya sudah 5% ya. Ya puji Tuhan, mau dijual, mau di hold itu nggak masalah. Itu kan sudah cuan, teman-teman bebas mau jual mau tidak ya untuk Sidonya. Lalu kita buy lagi ya setelah saya kasih Sido tadi pagi ya. Saya kasih lagi jam 10-an ya, rekom siang. ODT juga seger. Kita buy dapat ya. Dapat 2410 juga dapat, di bawah itu juga dapat. Saya kasih TP1 2450 tuh. Saya bilang kemungkinan 2450 kekecilan ya. Jadi saya naikkan lagi tuh TP-nya ke 2480 ya. Dan dia naik sampai 2500-an ya. Teman-teman cuma 3% lah dari area buy tertinggi 2410-nya ya. Kurang lebih 3% dapat. Mau hold pun saya bilang trailing saja di harga beli teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih sudah jual 50%, 50%-nya mau coba digridikan ataupun mau coba dikawal, ya kawal di area beli. Misalnya teman-teman belinya di 2400 ya udah. Kalau dia sudah nyentuh 2400, kalau dia besoknya turun 2400 ya udah jual semua. Intinya teman-teman masih cuan. Ya, itu cara teman-teman untuk greedy. Ya, jangan greedy kalau turun Anda biarin. Wah, itu bahaya. Ya. Anda harus kawal itu. Oke. Jadi dua dua ini saja saya berikan nih ya. Teman-teman mau si hold ya is oke, nggak masalah. Ya Sido mau di hold juga nggak masalah. Akan saya bahas juga teknikalnya seperti apa ya. Oke. Ya kalau teman-teman mau ikut grup rekom ini ada ya. Ini teman-teman. Paket ODT itu 2 bulan 180. Jadi 1 bulan sekitar 90.000 lah ya. Itu lebih murah dari harga parkir kendaraan Anda mungkin ya. Ya jelas lah ya. Yang mau ikut silakan, yang nggak mau ikut juga nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, kita bahas lagi saham yang mau saya bahas hari ini. Yang ramai ya, KAIF ya. Ini salah satu saham farmasi yang pasti naiknya cukup paling tinggi kalau saya lihat ya. Hari ini arah ya 1040 di lock ya. Di lock. eh Dia naik karena ada isu ya, ada isu bahwa di Malaysia atau di Singapura COVID-nya meningkat ya. Kalau saya baca sekilas ya. Dan secara teknikal dia juga mengkonfirmasi dia uptrend. Kemarin dia sudah uptrend memang. Ya, kemarin sudah uptrend, hari ini kembali uptrend, tapi ini ya cukup tinggi sebenarnya untuk kenaikannya hari ini. Kemungkinan naik masih bisa, cuma teman-teman harus kawal saja. Resist cukup kuat di 1060, 1080 itu resist cukup kuat. Supportnya, support pertama ya yang tidak boleh jebol ya, yang tidak boleh jebol di 980. Ya, support yang tidak boleh jebol di 980. Kalau jebol kemungkinan dia akan jauh turunnya ke 870, 850. Jadi titik pentingnya 980 tidak boleh jebol. Ya, itu titik penting untuk KF. Kalau dia bertahan, oke dia akan lanjut naik lagi. Tapi kalau 980 jebol, hati-hati bisa amblesnya dalam. Ya, teman-teman sudah saya bilang cukup dalam. Ya,
Ya paling tidak kemungkinan dia bisa ke 900 lah kalau dia 980-nya jebol ya. Karena itu angka psikologisnya mungkin bisa mantul di 900-nya. Tapi kalau nggak bisa mantul, bisa ambles cukup dalam ya. Dia seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang teman-teman ada dapat barang ya oke ya, tinggal dikawal-kawal saja. Kalau teman-teman ada barang ini ya. Kalau saya sih nggak ada KF ya. Lanjut kita coba lihat Sido ya. Tadi pagi saya suruh serok ya, suruh ambil ya. Oke lah ya, dia masih uptrend ya, masih uptrend. Mau hold silakan, mau jual pun nggak masalah. Resistnya support sekarang ya, support sekarang di 550, 560. Ya closing kemungkinan di 565 ya. Resisten di 580 sampai 600. Nah, kalau dia bisa break 600 itu oke banget, bisa naik, bisa agak tinggi ya. Titik penting di 600 itu resisten cukup kuat untuk Sidonya. Support yang tidak boleh jebol 550. Ya, 550-nya kalau jebol dia kemungkinan bisa turun ke 520, 500 lagi ya untuk Sidonya. Tapi untuk sekarang oke lah. Kemungkinan kemungkinan kalau saya lihat kalau gerakan Sido itu biasanya buat base dulu dia. Ya, buat base dulu baru dinaikkan lagi ya. Lanjut ke PGO. PGO kita lihat masih oke lah ya. Bukan oke secara ini ya uptrend nanti masih downtrend tapi dia lagi buat base di bawah. Ya selama tidak jebol closingnya di bawah 1000 itu oke. Ya masih oke lah. Masih kemungkinan masih bisa technical rebound sesaat ke 1060-an sampai 1120 lah maksimal di sana ya. Intinya begitu, selama closing di bawah di atas 1000 masih aman lah untuk PGO secara teknikal. Tapi ini downtrend ya. Artinya kalau teman-teman kau belinya di pucuk ya nyangkut dalam. Tapi kalau bawa-bawa beli ya masih aman ya. Lanjut kita coba lihat yang kemarin ramai sekarang ambles GJTL ya. Memang modelnya begitu ya teman-teman. Tapi kalau dibilang oke, intinya gini GJTL supportnya sebenarnya cukup jauh di 950 ya. 950, 980 lah saat ini support uptrend ya. Kalau dia bertahan buat base di sana, kemungkinan dia akan coba lagi naik. Resisten cukup kuat 1050, 1060. Ya 1060 lah. Kalau bisa break lagi dia akan lanjut lagi tuh. Tapi kalau nggak bisa break kemungkinan dia buat base dan tidak boleh jebol lebih dari 950 lah. Kalau jebol 950 udah kurang oke lagi, udah kurang menarik. Tapi kalau masih bertahan di atas itu, apalagi bertahan di atas 970, 980 ya masih oke lah ya. Turun naik biasalah ya untuk BJTL. Posisi masih uptrend saat ini. Coba kita lihat TLKM ya. TLKM oke lah ya, masih uptrend ya teman-teman. Dia naiknya perlahan tapi masih oke. Support sekarang 3800, 3750. Resisten ada di 3900 lah ya, itu resisten cukup kuat. Tapi untuk saat ini ada resisten di 3870-nya. Ya, 3870 sampai 3900. Ya, untuk saat ini untuk TLKM. Kemungkinan kalau saya lihat gerakan-gerakannya bisa saja kepentok ya. Bisa saya kepentok turun ya. Tapi untuk saat ini posisi masih uptrend untuk TLKM. Lanjut kita lihat Goto yang cukup rame ya. Kalau saya lihat sekilas saya baca berita bahwa TikTok ya kalau nggak salah TikTok ya sudah masuk di Goto ya. Sudah masuk alias mungkin investasi ya di saham Goto. Untuk teknikalnya oke sempat di bawah ambles tapi mantul ya berarti ada gerakan pembelian di bawah untuk Goto. Is oke lah ya. Masih oke masih uptrend kalau saya lihat Goto. Ya supportnya sih di 9. Support terjauh 90 tapi untuk saat ini supportnya di 96. Ya, kalau masih bertahan oke. Resisten saat ini 100. Saya lihat dulu 104 sampai 110 lah ya untuk Gotoh. Posisi masih uptrend untuk saat ini untuk Gotoh. Intinya kalau jebol 90 itu nggak bagus, tapi kalau masih bertahan apalagi masih bertahan di atas 96 itu masih oke untuk Gotoh. Lanjut ke Prim. Prim kalau nggak salah ini saham ini ya. Saham rumah sakit kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Kalau salah ya maaf ya. Kalau nggak salah ini Prim sama rumah sakit. Jadi dia terdampak juga isunya ya. Masuk juga, naik juga. Tapi naiknya nggak sampai arah. Arah. Ya sempat mau naik di lock arah, dibanting ke bawah. Tapi oke lah kalau saya lihat. Intinya gini deh.
92, 90 lah. Titik penting 90 tidak boleh jebol. Kalau jebol berarti dia gagal uptrend, dia akan lanjut penurunannya. Tapi kalau dia bertahan, kemungkinan dia cenderung bisa kembali uptrend ya. Apalagi bertahan di atas 90, 92, ya resist cukup kuat di 102 sampai 106. Ya itu resist cukup kuat. 102, 106 itu resist cukup kuat untuk prim. Posisinya mencoba kembali uptrend ya untuk prim, tapi titik pentingnya 90 tidak boleh jebol. Ya, kalau bisa lebih bagus di atas 92 untuk prim ya. Oke, itu aja sih saham-saham yang saya mau bahas. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu diberkati, apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan, jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih, salam cuan teman-teman.